Oke, ya, selamat sore, welcome back to our podcast by National Hospital. Ya, meskipun ini syutingnya pagi karena kejar tayang, jadi akan tetap diupload di sore-sore. Nah, untuk sebelum kita memulai sesi hari ini, jangan lupa juga bisa akses podcast episode kita pertama, yaitu tentang kejang pada anak, di Spotify, Anchor, juga di YouTube kita. Nah, untuk hari ini, setelah kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan Dr. Heri dan Dr. Benny mengenai kejang pada anak, hari ini sesi episode edisi Ngopi Sore Bareng Dokter kedatangan tamu yang berbeda, yaitu dari kalau bisa dibilang spesialisasinya adalah gizi, jadi yang berhubungan dengan makanan dan lain-lain. Jadi mungkin untuk yang di luar sana yang mau tanya-tanya diet bisa ditahan dulu karena bukan topiknya hari ini. Jadi nanti untuk hari ini kita topiknya adalah seputar mendekati bulan puasa. Juga mungkin bisa dilihat di depan kita cangkirnya hilang setelah kemarin nama sesinya ini kan ngopi tuh. Yes. Tapi kemarin itu yang tersuguhkan teh. Nah, kalau hari ini kita kehilangan cangkir-cangkirnya kita karena episode ini bakal diupload ketika sudah masuk ke bulan puasa. Jadi, nah, yang di sebelah saya ini adalah Dr. Christina Rusli, SPGK atau spesialis gizi klinis. Nah, jadi dokter panggilannya apa ini? Dokter Christina atau gimana? Christina sih Dokter biasanya. Christina. Oke. Dokter Christina ini berpraktek di National Hospital dan mungkin kalau memang ada yang ingin berkonsultasi dengan dokter bisa. Nanti, tetapi untuk jadwal dokternya nanti terakhir supaya kepo ya. Nanti terakhir kita tanya untuk jadwalnya. Nah, Dok, langsung masuk ke pertanyaannya. Oke. Ini kan mendekati bulan puasa. Pasti ini untuk teman-teman kita yang beragama Muslim, beragama Islam sedang mempersiapkan diri ya untuk mendekati bulan puasa. Nah, bulan puasa ini kan bisa dibilang suatu pola yang extraordinary. Jadi kan kita tidak makan, tidak minum hampir 14 jam lebih ya non-stop. Jadi tidak ada cairan dan lain-lain. Nah, sebenarnya puasa ini apakah ada manfaatnya, Dok? Maksudnya dari sisi misalnya kedokteran atau sisi ilmiahnya sebenarnya. Oke. Jadi gini, kalau secara umum puasa sendiri paling simpel karena kita untuk berpuasa itu kan berarti mengurangi waktu makan satu kali ya kurang lebih ya. Betul. Karena makanya nanti tinggal waktu buka sama sahur. Betul. Jadi berkuranglah kalori yang masuk ke tubuh. Nah, ini salah satu manfaatnya karena sekarang masa pandemi banyak yang obesitas, sebetulnya itu juga salah satu cara nih untuk mengurangi berat badan. Oke, jadi diet ya? Ya, betul. salah satunya seperti itu. Oh, sorry. Kalau diet itu mungkin agak sedikit salah persepsi di masyarakat. Jadi kalau yang namanya diet itu sebetulnya pengertiannya adalah pola makan nih. Jadi diet itu bisa macam-macam, bisa untuk darah tinggi, bisa untuk gula, bisa untuk kolesterol. Tapi kalau yang diminta orang-orang diet pengertiannya di masyarakat itu untuk menurunkan berat badan, padahal salah maksudnya. Jadi diet itu sama dengan artinya sesungguhnya pola makan. Nah, karena dia juga istilahnya menurunkan untuk satu kali makan, dia bisa juga untuk membantu, contohnya kayak untuk pasien yang diabetes nih. Dia juga membantu untuk mengontrol kadar gulanya jadinya. Jadi untuk pasien-pasien diabetes sendiri memang salah satunya dianjurkan berpuasa itu juga untuk membantu mengontrol. Tapi tentunya kita harus lihat dulu kalau kondisinya pasiennya diabetes, otomatis apakah dia diizinkan dulu oleh dokternya. Kalau kadar gulanya bagus, stabil, terkontrol, justru memang membantu. Jadi pertama, ini pertanyaan pertama sudah menjawab beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama adalah ternyata memang banyak manfaatnya dari berpuasa ini untuk kesehatan juga. Dan yang kedua, mungkin bagi di luar sana untuk teman-teman di luar sana yang berpikir, wah bulan puasa sekalian diet, ternyata itu persepsinya salah. Dan yang kedua sebenarnya bulan puasa nggak diet, Dok, karena banyak bukber. Iya, betul. Jadi sama saja. Jadi mungkin kalau mau berpuasa bisa dilanjutkan juga dengan mengurangi bukber juga supaya mengurangi asupan juga ya, Dok, supaya nggak berujung juga sama obesitas pada akhirnya. Ya, banyak yang memang begitu sih. Jadi setelah puasa timbangannya nggak tambah turun, tambah melar ceritanya. Nah, tadi kan untuk puasa sebenarnya ada istilahnya dua kali makan ya, Dok. Ya, itu adalah ketika buka dan ketika sahur. Nah, makan sahur ini sebenarnya untuk mempersiapkan diri ketika puasa ini penting nggak sih, Dok? Karena kan banyak di luar sana yang
yang penting puasa, karena kan mungkin juga puasa ini kan bisa dibilang kewajiban dari agama. Nah, jadi mereka bilang yang penting itu puasanya. Sebenarnya kalau dari sisi klinisnya atau sisi kedokterannya lah istilahnya, sahur ini penting nggak sih dok untuk mempersiapkan puasa seharian ini? Secara kondisinya memang sebetulnya penting. Kalau setahu saya, sepemahaman saya, tanya dengan teman-teman juga yang sesama muslim, memang dianjurkan tetap harus buka dan sahur sebetulnya. Jadi karena kita kan sudah mengurangi satu macam jadwal makan ceritanya. Yang siang kita tidak makan, jadi tinggal 2 kali makan. Istilahnya sahur itu sering-sering kalau saya tanya ke teman-teman, ujung-ujungnya mereka nggak sahur itu karena bangunnya kesiangan. Ya, lewat biasanya. Kelewatan. Nah, itu kan tergantung dari kondisi orang ya. Otomatis kalau kita berulang lagi 1 kali makan, berarti 1 hari hanya 1 kali makan. Kita mesti lihat dulu nih, kalau yang dimakan di pertama waktu buka puasa itu bagus gizinya sih, it's okay. Tapi dengan berkurangnya jumlah, otomatis untuk makronutriennya, jadi kayak protein, karbohidrat, dan lemaknya, terus vitaminnya itu dan mineralnya yang kita dapatkan juga otomatis pasti akan berkurang. Nah, kalau dilakukan terus-menerus, otomatis kalau sekarang hubungannya dengan masa pandemi, sistem imun kita juga pasti akan terdampak nih ceritanya. Jadi kalau disarankan memang tetap harus dijalankan keduanya. Ya. Jadi ini terlepas dari untuk berhubungan juga dengan kepercayaan masing-masing ya. Cuma secara klinis atau secara ilmiahnya memang sahur ini manfaatnya cukup besar karena dia adalah salah satu dari istilahnya kalau bilang sesi makannya secara alami itu adalah sahur. Jadi sahur dan buka ini kan memang mewakili 2 ya dok. Dan satunya yang di siang harinya otomatis yang tidak makan. Oke. Sebenarnya ketika ibadah puasa ini kan mungkin juga beraktivitas ini nggak terlalu nyaman ya dok. Karena kan pasti ada terasa haus dan lapar kan. Biasanya. Nah, apakah ada tips dok? Terutama mungkin tadi berbuka itu juga cukup penting adalah mengatur menu yang bernutrisi dok. Nah, karena kan mungkin kalau bukan masa puasa masak itu menyenangkan ya. Nah, tetapi kan kalau bulan puasa kan lain, ngicip aja kan nggak boleh. Lebih banyak beli sih biasanya. Betul. Nah, sebenarnya kalau memang ingin menyiapkan menu secara pribadi di rumah, apakah ada tips-tips menu yang bernutrisi atau makanan yang mungkin mudah dimasak, tidak perlu sulit tetapi tetap memenuhi nutrisi harian? Biasanya sih kalau menu-menunya di buka puasa itu sering-sering kalau bulan puasa itu kayaknya makanannya lebih cenderung yang digoreng terus kayak yang santan-santan ya. Betul. Biasanya kan jadi penyiapannya memang agak lebih repot otomatis kan karena itu pola masaknya juga mungkin jauh lebih lama dan lain sebagainya. Sebetulnya prinsipnya pada saat makan untuk bulan puasa sama makan harian kan sebetulnya tidak jauh berbeda nih. Jadi kalau secara alamiah kita mau supaya apa yang masuk setiap kali di badan kita pada saat pola makan itu adalah pola makan gizi yang seimbang. Jadi tadi yang saya sebutkan harus ada makro dan mikronutriennya. Jadi ada protein, karbohidrat, dan lemak. Terus ada vitamin dan mineral yang didapat dari buah-buahan dan sayur-sayuran nih. Nah, kalau karbohidrat sumbernya gampang, kalau di kita biasanya sering nasi. Betul. Nasi yang paling gampang memang nasi putih. Tapi kalau misalkan kita mau supaya tadi bilang menjalankan puasa dengan nyaman, tenaganya enak, terus kita cari bahan makanan yang istilahnya bikin kita kenyangnya agak lama nih. Nah, itu bisa diganti dengan nasinya, misalkan contohnya nasi merah. Nah, itu karena dia ada kandungan seratnya di dalam, jadi kenyangnya bertambah jaraknya. Jadi istilahnya mengurangi rasa lapar. Kalau sudah lapar kan moodnya jelek, terus lemes, nggak mau ngapa-ngapain. Aduh, mau ngapain, mager gitu. Gitu. Terus habis itu sumber karbohidratnya. Terus untuk proteinnya sebetulnya simpel sih. Mau ikan, mau ayam, mau tahu, mau tempe, oke. Jadi nggak harus maksudnya harus dengan opor ayam kah atau apa yang santan-santan itu enggak sih. Jadi tinggal masaknya kalau mau sehat nih enggak harus digoreng. Justru kalau digoreng yang deep fried malah kalorinya tambah-tambah.
Jadi kita pakai yang tumis-tumis aja, simple, misalkan ikan atau ayamnya ditumis gitu. Sama dengan sayur-sayuran, boleh yang sekedar tumis aja, yang ringan-ringan. Itu kan cepat penyajiannya ceritanya. Nah, yang membuat sehat tadi, selain proteinnya masuk, lemaknya tadi kan dari minyaknya saat tumis itu kan juga ada masuk jadinya. Terus untuk sayur dan buah-buahannya tinggal kita kasih warna-warni nih tiap hari. Jadi usahakan sayurnya itu macam-macam warnanya. Ada warna hijau, kemudian ada warna kuning atau orange, ada warna merah, terus ada warna putih sama ungu. Jadi dalam menunya itu sehari-hari sudah tercantum 5 macam sayur dan buah-buahan, sehingga semua vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh itu terpenuhi. Nggak usah bingung sama minum suplemen lagi jadinya. Jadi sudah terpenuhi dari makanan sehari-hari itu aja. Jadi istilahnya kalau ini 4 sehatnya lah dok ya. Ya betul. Di luar 5 sempurnanya kan susu gitu. Ya itu kalau yang dulu. Kalau sekarang kita sudah tidak pakai 4 sehat 5 sempurna. Nah ini dia. Kalau sekarang apa sih dok? Ini patokannya kan kalau dulu kita kan seringnya kalau sekolah itu 4 sehat 5 sempurna. Jadi kalau dulu kan kita selalu ditambahkan susu ya. Betul. Nah, masalahnya kan tidak semua orang bisa minum susu ternyata. Betul. Ada yang alergi atau yang kita sebut sih biasanya intoleransi laktos nih. Jadi ternyata sumber proteinnya itu tidak hanya dengan susu. Jadi kita bisa ganti macam-macam. Jadi kalau yang sekarang itu kita bisa lihat di internet nih piramida gizi seimbang. Jadi nanti ada bentuknya di dasar itu kita harus makan sumber karbohidratnya itu apa, kemudian lauknya, protein dan hewaninya seperti apa, buah dan sayur-sayurannya bagaimana, kemudian yang paling atas itu jumlah untuk gula, garam, dan minyak. Jadi sekarang sudah mulai diperhatikan ini lebih detail mungkin ya dok, karena ada gula, garam, dan minyak, mungkin yang intake-nya juga sudah mulai diperhatikan. Jadi mungkin ini juga bergeser ya dok pengajarannya, karena memang ada perubahan di bagaimana kita memandang sebuah makanan ini dianggap sudah lengkap istilahnya. Gitu. Nah, ini juga mungkin banyak sekali beredar di masyarakat bahwa kalau makan manis, dok. Jadi ketika puasa makan manis. Nah, tapi kan makan manis ini kan kurang afdol, dok. Kalau nggak dalam kondisi dingin, es sirup, es teh. Nah, itu sebenarnya boleh nggak sih, dok? Kan mungkin juga kita perut kita dalam kondisi kosong, sudah tidak ada asupan apapun selama waktu yang cukup lama. Nah, boleh nggak sih, dok, ketika nanti buka puasa langsung minum air dingin atau makan dan minuman yang manis? Jadi pada saat buka puasa sendiri memang pada dasarnya kita disarankan untuk konsumsi memang karbohidrat yang simpel. Jadi sebetulnya kayak teh manis masih oke. Cuma yang jadi problem adalah gulanya berapa banyak jadinya. Kalau misalkan tidak mau membuat gula darahnya cepat naik seperti itu, biasanya kita bisa siasati, contohnya nih bikin kayak buah-buahan, irisan buah-buahan begitu. Kalaupun mau es buah, yang penting perhatikan gula yang terkandung di dalamnya istilahnya. Jadi kalau mau sirup, ya sirupnya jangan banyak-banyak. Manisnya dari buah kan kita tetap dapat nih. Jadi untuk airnya enggak usah yang terlalu manis. Bisa diganti kayak air kelapa atau yang alami, yang punya rasa manis alami itu. Istilahnya kan untuk mencukupi kebutuhan cairannya yang habis puasa 14 jam ini, jadi sekalian kita ambil manfaatnya dari sana. Jadi sebenarnya untuk dingin dan manisnya itu tidak ada masalah. Sebetulnya nggak masalah sih. Kalau orang kadang-kadang pakai cola, ya yang penting porsinya jangan berlebihan. Takutnya nanti di depan sudah minum yang manis-manis, kadang pakai kolanya satu mangkok gitu, besar. Pas waktu makan utamanya sudah kenyang duluan jadinya. Dan kenyangnya itu istilahnya tinggi karbohidratnya, kalorinya banyak yang masuk, otomatis ya ke belakangnya meruntut, ujung-ujungnya berat badannya nanti naik. Jadi jangan sampai buka puasa kolaknya sepanci, nanti sama nasi padang 1 bungkus. Itu nanti sering. Itu yang sering, nanti ujung-ujungnya malah tidak terkontrol berat badannya malah. Nah, apakah ada, dok, ketika buka puasa ini istilahnya pantangan atau kalau bisa dihindari makanan-makanan yang bisa dihindari supaya
mungkin juga secara kesehatan lebih baik atau juga mungkin bisa mengganggu misalnya jadi cepat, istilahnya kan ada yang ngomong kalau makan ini nanti cepat haus, kalau makan kayak gini cepat lapar kayak gitu. Kalau secara simpel sih yang dihindarin kalau kita mau kesehatan secara menyeluruh ya itu tadi sih, kayak yang gulanya terlalu banyak. Kalau sekarang kan apalagi banyak ya, bukannya nggak boleh konsumsi yang bagaimana ya, tapi kita harus ingat kondisi badan kita masing-masing. Kayak minuman kan sekarang banyak banget tuh yang dijual, yang kekinian. Nah, gulanya kan memang tinggi. Sekali kita minum gulanya cepat naik, otomatis juga pasti nggak bagus untuk badan kita. Jadi kadar gula yang tinggi itu ternyata akan meningkatkan peradangan di dalam tubuh yang berujung untuk berbagai macam penyakit. Salah satunya paling gampang kita kenal di masyarakat, diabetes pastinya. Itu satu. Kemudian kedua, kayaknya kalau takjil lebih banyak orang sering konsumsi gorengan kan ceritanya. Ya, gorengan sama sirup biasanya. Nah, gorengan itu sebetulnya gini, kalau kita tahu sendiri, lemak itu kalau secara perhitungan dibandingkan dengan sumber makanan yang lain, protein dan karbohidrat itu, dia penghasil kalorinya paling besar nih. 1 sendok lemak itu kira-kira sekitar 90 kalori. Nah, pertanyaannya kalau kita goreng makanan gorengan, pisang goreng kah, atau tahu goreng, atau apa tahu isi, nggak mungkin minyaknya cuma 1 sendok kan. Betul. Nah, jadi sekali kita makan itu sudah kalorinya banyak sekali ceritanya. Terus ditambah lagi, makanya kadang nggak cukup cuma 1 kan, bisa 2, bisa 3 sekali makan. Nggak terbatas dok kalau gorengan itu dok. Kan asal cemil aja. Gitu. Terus habis itu pertanyaan selanjutnya, minyaknya ini kapan digantinya nih ceritanya. Jadi kalau minyak dipakai terus-menerus, ujung-ujungnya itu minyaknya sudah ikatannya kan berganti. Efeknya di badan kita malah nggak bagus lagi. Yang disarankan sebetulnya kalau kita mau menggoreng seperti itu adalah minyaknya 1 kali pakai ganti. Tapi nggak mungkin kan penjual yang di jalan dia pakai begitu. Semoga ini abang-abang gorengan itu tidak menonton podcast ini. Ya. Jadi kalau mau sih boleh siapkan sendiri, tapi dengan istilahnya minyaknya 1 kali pakai dan usahakan nggak terlalu sering karena itu tadi kalorinya langsung naik ke atas. Sangat tinggi kalorinya. Nah juga mungkin ini peringatan juga terkait gula untuk tidak berbuka puasa terlalu sering dengan boba. Jadi mungkin untuk yang di luar sana sudah berencana memborong boba ketika bulan puasa mungkin bisa diurungkan atau diatur dulu. Betul. Gitu. Nah terus ini lagi dok, terkait dengan kehamilan mungkin juga ibu hamil kan, ibu-ibu hamil ini otomatis pasti berbeda ya dok kebutuhan nutrisinya, terus istilahnya mereka harus punya asupan nutrisi yang lebih banyak istilahnya, karena dia kalau orang bilang kan menanggung 2 orang, dirinya sendiri dan si jabang bayi. Nah apakah ada tipsnya dok memenuhi nutrisi yang cukup ketika puasa bagi ibu hamil? Jadi prinsip untuk ibu hamil dan ibu menyusui sih, kalau secara agamanya memang kan mereka sebetulnya diperbolehkan untuk tidak berpuasa nih. Jadi kalau mau berpuasa diperhatikan dulu untung ruginya. Satu yang jelas harus konsultasi dulu sama dokternya. Kalau ibu hamil biasanya nih kalau untuk trimester pertama, jadi bulan 1 sampai 3, kemudian trimester ketiga yang sudah mau mendekatkan melahirkan, itu memang tidak terlalu disarankan untuk berpuasa sebetulnya. Karena istilahnya tubuhnya memang harus diadaptasi pada saat itu. Yang awal, kalau trimester pertama itu kan mual muntah juga. Kalau ditambah dengan puasa ya takutnya resikonya dehidrasi. Nah, terus kalau yang bulan terakhir sudah mau persiapan. Jadi yang biasanya diperbolehkan itu rentangnya masih antara yang kurang lebih trimester kedua. Nah, tapi trimester kedua ini juga tergantung nih, si ibu sehat atau enggak. Kalau dia memang sudah punya penyakit atau yang lain-lain, tidak boleh puasa ya sebaiknya tidak usah dipaksakan. Nah, kemudian untuk si kecilnya sendiri, kalau misalkan si kecilnya ini ternyata bermasalah, misalkan cairan ketubannya ada masalah atau apa, juga tidak terlalu disarankan. Gitu. Jadi istilahnya ini juga perlu konsultasi juga dengan dokter-dokter terkait sebelum melakukan puasa, terutama di masa kehamilan. Betul. Jadi memang untuk berpuasa ini adalah sesuatu yang sangat baik sebenarnya, seperti yang sudah di-mention di awal. Cuma kita tetap perlu memperhatikan kondisi kita, terutama juga untuk ibu hamil juga memperhatikan kondisi si kecil juga, karena
Ini berhubungan dengan nutrisi, Yes. juga berhubungan dengan kesehatan Betul. ibu dan anaknya. Jadi mungkin kita juga menyarankan dari sisi medisnya adalah berkonsultasi dulu sebelum berpuasa. Juga karena masih ada waktu ini bisa langsung ke dokter kandungan atau berkonsultasi dengan dokter terkait bulan puasa ini dan nutrisinya. Oke. Itu ditambah lagi kan kalau ibu hamil nanti kebutuhannya juga secara angka kecukupan gizinya memang dia meningkatkan ceritanya. Iya, betul. Sudah makannya ditambah, terus dia jangka waktunya 2 kali nih. Jadi si ibu sanggup nggak nih menuin dalam 2 kali makan itu untuk nutrisinya sih? Iya, kan biasanya otomatis misalkan anggapnya kita makan 1 porsi per kali, jadi istilahnya dia harus makan 1,5 porsi dalam 2 kali makan kan untuk mencukupi 3. Sanggup nggak nih ibunya? Terus untuk pola minumnya juga sama. Karena dia ada kebutuhan ekstra, biasanya sekitar tambahan 1 gelas lagi. Sanggup nggak dia memenuhi gitu. Oke, iya. Jadi banyak faktornya, nggak bisa langsung ya memang itu manfaatnya banyak, tetapi juga sangat baik, lebih baik mempertimbangkan lagi ketika sebelum puasa ada konsultasi yang membantu. Mungkin juga puasanya supaya juga lebih nyaman, nggak ada problem di tengah-tengah. Nah, mengenai dehidrasi dok, ini mungkin setelah ibu hamil adalah mengenai ketika menyusui. Iya. Banyak yang bilang kan kalau bisa ibu menyusui ini jangan berpuasa karena kan dia memberikan cairan kepada si bayi. Nah ini kan bisa kena dehidrasi. Nah itu apakah betul, dan kalau boleh puasa pun apakah ada sedikit pengaturan terhadap pola makannya atau bagaimana seperti itu? Pola makan sendiri sama sih sebetulnya. Jadi untuk ibu hamil dan menyusui itu tiap trimester berbeda. Kalau untuk ibu hamil, kalau menyusui itu dia dibagi kebutuhan 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua biasanya. Jadi kalau 6 bulan yang pertama, karena memang babynya tergantung penuh dengan nutrisi dari ibunya, memang sebaiknya tidak disarankan untuk berpuasa. Jadinya karena nutrisinya yang ditambah harus banyak, dan betul-betul kalau memang setelah menyusui itu ya memang pasti ibunya lapar dan haus karena memang sebagian diberikan nutrisi yang keluar. Betul. Jadi terus kalau beberapa literatur menyatakan katanya boleh kalau misalkan memungkinkan ibunya bisa memenuhi seperti yang tadi saya sampaikan nih. Jadi dia bisa memenuhi semua kebutuhan makanannya, tetap diperbolehkan, tapi dilihat perkembangannya gimana. Jadi misalkan apakah yang dia lakukan dengan berpuasa itu air susunya kira-kira apakah mencukupi untuk kebutuhan anaknya atau tidak. Karena takutnya begitu dia kurang minum, air susunya kan juga bisa berkurang. Secara penelitiannya dikatakan kalau secara komposisi makronutriennya kayak protein, lemak, karbonya itu memang tidak terlalu berubah sebetulnya. Jadi karena tubuhnya kita ibu itu dirancang sama Tuhan baik sekali. Jadi kalau dia ada kekurangan di dalam makanan yang dikonsumsi si ibu itu biasanya diambil dari cadangannya si ibu nih ceritanya. Jadi air susunya tetap normal. Tapi ternyata setelah diteliti lebih lanjut ada beberapa mikronutrien yang memang sedikit berkurang kalau ibunya berpuasa. Nah, ini mungkin secara karena dia mikro, dia efeknya ke ibu nih ceritanya. Jadi otomatis nggak langsung kelihatan. Jadi jangka panjang. Sama buat si kecil, nggak bisa langsung kelihatan bagus atau enggaknya. Efeknya itu nggak langsung kelihatan. Dia jangka panjang. Terus pertimbangan kedua, kalau ibu habis melahirkan babynya ini kan kita monitoring untuk pertumbuhannya nih. Betul. Kalau si ibu ini puasa, dilihat dong kan untuk baby itu kan ada perkembangannya tiap bulan. Ada chartnya yang dari dokter anak itu ya. Ya dia bisa berkembang atau enggak. Takutnya nanti kalau misalkan ada masalah dengan perkembangannya ya sebaiknya nggak usah dulu untuk berpuasa. Jadi kalau mau berpuasa, konsultasi lagi lebih lanjut ke dokter anaknya, ke dokter kandungannya, kira-kira badannya siap atau enggak gitu. Jadi sekali lagi penting untuk tidak lupa berkonsultasi secara rutin, terutama juga untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Kalau ibu hamil kan mungkin dengan dokter kandungan, dan kalau ibu menyusui adalah dengan dokter anak untuk memonitor juga perkembangan ibu dan anaknya selama bulan puasa ini. Nah ini sudah membicarakan tentang ibu hamil, ibu menyusui. Kita lompat dok ke lansia. Nah ini kan lansia ini sebenarnya agak sulitnya adalah komunitas tersendiri nih kan. Ya, dan terus ini dok biasanya sulit dikasih tahu dok.
Iya, Nah, betul. jadi takutnya nanti kan kalau ada podcast ini mungkin tinggal ditunjuk. Ini dia dokter dari dokter gizinya langsung. Nah, ini soal untuk lansia adalah bagaimana mengimbangi sama. Lansia ini kan juga punya istilahnya polanya berbeda, punya kebutuhan nutrisi yang berbeda. Sama dok, apakah ada tips atau ada pantangan tersendiri untuk mengimbangi nutrisi lansia ketika saat berpuasa? Jadi kalau bicara soal lansia itu kita bicara biasanya kalau yang sehat kita otomatis ya mengacunya pada piramida gizi seimbang yang tadi normal saya istilahnya itu. Dengan piringnya yang kita atur supaya dia tercukupin semua nih. Tapi yang timbul problem kalau lansia biasanya itu memang karena pengaruh umur itu memang kayak dia nafsu makannya sudah mulai kurang, terus giginya juga bermasalah. Kadang dilupakan nih sama orang-orang, gigi lubang ya sudah tua enggak masalah gitu kan. Padahal sebetulnya itu gigi juga pengaruh loh. Ternyata dari hasilnya penelitian tuh gigi kalau dia hilang, ngunyahnya enggak betul, itu memang dia kayak mengganggu untuk nafsu makan. Jadi berkelanjutan ujung-ujungnya makannya cuman kalau sering kita tanya biasanya makannya sama apa? Cuman bubur mungkin sama ikan sepotong secuil sedikit. Yang nyaman untuk dimakan istilahnya jadinya. Ujung-ujungnya jadinya kan si lansia ini kalau kita lihat dari tahun ke tahun badannya kan makin habis ya biasanya ya. Betul. Tambah kayak susu, tambah lama tambah kecil. Nah, ternyata itu memang pengaruhnya dari sana. Jadi karena dia pola makannya enggak bagus, seringkali seperti itu. Ini kita bilang lansia yang tanpa penyakit macam-macam. Ya, tanpa penyakit penyerta. Jadi kalau begitu sudah ada penyakit penyerta, nah ini panjang ceritanya. Beda lagi. Jadi balik biasanya obatnya sudah banyak. Terus habis itu kalau sakitnya misalkan kayak gula atau apa, tadi yang saya sampaikan di awal kan dia berarti harus konsultasi dulu nih. Karena kalau secara diabetes ada kriterianya dia yang diperbolehkan puasa atau tidak. Apalagi kalau misalkan makannya tidak bagus, dia seringkali terjadi hipoglikemi atau gula darahnya rendah terus. Takutnya ditambah dengan puasa ya tambah hipoglikemi, jatuh nanti takutnya ke koma hipoglikemi. Nah itu kan otomatis tidak bagus. Jadi konsultasi kembali. Kemudian untuk pengaturan makannya otomatis kalau untuk orang diabetes dengan orang yang normal, jam makannya pun kan juga harus kita atur. Betul. Penyesuaian dengan obat-obatannya. Jadi agak-agak memang rumit. Nah, terus beberapa penyakit yang lain kayak kadang ada yang sakit ginjal sudah harus cuci darah atau apa. Itu juga kalau yang cuci darahnya yang memang sudah kronis itu juga biasanya tidak diperbolehkan untuk puasa sih. Jadi untuk lansia tetap saya sarankan biasanya mendekati bulan puasanya konsultasi dulu deh sama dokternya yang rawat. Kalau di ACC fix boleh diatur dulu nanti makannya bagaimana. Jadi memang ada pengaturannya ya dok. Untuk tiap penyakit beda. Jadi puasa ini juga ternyata banyak yang perlu dipersiapkan. Jadi karena untuk istilahnya untuk kita yang sehat itu aja juga sudah adalah yaitu tadi extraordinary bahwa kita tidak ada asupan makan, tidak ada asupan minum, ada kondisi-kondisi lain yang menyertai ibu hamil, ibu menyusui, lansia. Nah itu memang harus ada istilahnya concern tersendiri atau persiapan tersendiri. Ini mungkin kalau pertanyaan kalau terakhir-terakhirnya sesi ini kalau yang terakhir-terakhir ini adalah lebih ke myth-nya atau mitos-mitosnya dok. Jadi mungkin kita akan menjawab beberapa pertanyaan ini. Ada beberapa pertanyaan juga dari Instagram kita. Nah, apa betul dok? Seperti yang tadi di-mention, sebenarnya puasa itu dapat menurunkan berat badan atau tidak? Mungkin tadi sudah di-mention di depan adalah bahwa tergantung pola makan ketika puasa. Kalau ketika puasa ya makannya nggak berkurang, buburnya sering, bobanya nggak berhenti, ya sudah. Maka nggak ada, malah naik adanya dok. Bukan defisit kalori, malah over kalori. Kan biasanya kalap dok, buka puasa, wah ini seger minum sirup, gorengan, wah semua. Jadi akhirnya malah kelebihan kalori dan akhirnya menimbulkan kenaikan berat badan gitu ya. Nah, lalu, ini muncul lagi kata diet dok di sini. Untuk orang yang lagi diet dok, pengaturan pola makan seperti apa sih yang sebenarnya diperhatikan ketika berpuasa supaya juga nggak kelebihan, juga nggak kekurangan. Karena kan mungkin di bulan puasa ini ada beberapa istilahnya kalau kita ngomong layanan
makanan diet, catering diet itu kan memang ada pelayanannya mungkin agak berbeda atau bagaimana. Nah, itu kan kadang kita juga kurang ngerti ya dok. Maksudnya dalam satu kotak itu ada yang ngomong, oh ini 500 kalori, cuma kan kita nggak bisa ngitungnya ya dok. Nah, sebenarnya apakah ada sedikit tips trik yang gampang dilakukan untuk supaya juga jangan sampai kurang, tapi jangan lebih. Betul. Dasarnya gini nih, kalau untuk orang dewasa itu kita pakai sesuai dengan yang Kemenkes itu yang isi piringku. Jadi piring kita yang kita pakai. Jadi kan otomatis kalau piring saya mungkin dengan piringnya yang lain kan beda nih jadinya. Bisa mungkin piring saya makan segini aja sudah cukup kenyang misalkan. Ada orang lain, oh saya agak besar sedikit gini. Jadi dalam satu piring itu kita bisa bagi 2 pertama. Setengah bagian yang pertama itu kita kasih untuk menunya sayur-sayuran dan buah-buahan. Lebih banyak di sayurnya. Jadi mungkin nanti bisa sambil searching di internet juga, itu sudah ada gambarnya, gampang. Jadi kita nggak usah perlu pusing-pusing, aduh saya harus makannya seberapa atau apa. Cukup ngeliat piringnya aja. Jadi penuhin yang setengah bagian pertama itu dibagi 3 nih, sepertiganya bisa kita kasih buah, 2/3 kita kasih sayuran. Nah itu kan otomatis karena sayuran dan buah-buahan itu kan kalorinya kecil nih. Betul. Nah tinggal cara masaknya balik. Jangan otomatis yang terlalu berminyak kayak santan-santan makin sering diangetin terus itu sama ya, kayak minyak dipakai terus. Betul. Nah mungkin juga jangan sampai makanya buncis, tapi buncis goreng tepung sama aja jadinya. Betul itu kayak gitu. Jadi sayurnya itu yang terutama. Terus yang setengah bagian yang kedua nih. Lihat dulu, kalau kita mau menurunkan berat badan, jadi sekalian nih, jadi yang misalkan sudah gemuk sekarang, overweight kah, atau sudah masuk yang obes, kita baginya jadi 2 lagi, jadi 1/4 sama 1/4 nih ceritanya. Yang 1/4 pertama kita bisa kasih untuk lauknya. Nah, lauk yang disarankan itu tetap ada yang hewani dan nabati sebetulnya. Kenapa? Karena kan nggak ada bahan makanan yang lebih bagus dibandingkan dengan lainnya. Jadi semua bahan makanan dalam satu piring itu saling melengkapi. Iya, betul jadinya. Usahakan tiap hari rolling nih. Jangan maksudnya ada orang bilang, oh ikan salmon itu bagus. Tiap hari makannya salmon terus. Selain harganya juga lumayan. Nutrisinya juga pasti nggak cukup karena salmon itu kan ada yang tinggi di sesuatunya, dia juga ada yang kurang. Rendah juga. Betul. Tuh satu. Terus ke piring yang 1/4 bawahnya kita isi pakai sumber karbohidrat. Beda nih kalau orang Indonesia kebanyakan kayaknya setengah piringnya sendiri nasi. Terus dibagi 3 setengahnya. Iya betul. Jadi kita alihkan sekarang 1/4-nya itu memang sumber karbohidratnya. Jadi mau apa tadi? Bisa nasi merah, bisa nasi putih, bisa mie, atau mau apa, kentang, ubi juga boleh. Jagung pun juga boleh. Nah itu yang untuk orang diet nih. Tapi kalau misalkan untuk anak-anak yang lagi masa pertumbuhan atau mungkin yang orang dengan berat badannya normal untuk cukupi kebutuhan, kadang-kadang nggak cukup nih tenaga saya kalau misalkan hanya makan 1/4 piring. Betul. Boleh dinaikkan ke 2/3. Jadi lauknya yang 1/3 di atas. Ya. Nah ini sebenarnya agak keluar dok dari pertanyaan ini. Cuma mau tanya, kan ada orang-orang di luar sana karbohidrat ini banyak menganggap karbohidrat ini sumber penyebab kegemukan atau sumber penyakit lah istilahnya. Nah, terus mereka akhirnya nggak usah makan karbohidrat deh, proteinnya dibanyakin, sayurnya dibanyakin. Jadi dalam satu piring itu hanya ada karbohidrat, mungkin ada protein, lauk itu, terus ada sayur, ada buah. Kan mereka kan wah ini karbohidrat nggak ada nih, makanya mungkin ayamnya dibanyakin kayak gitu. Nah, itu sebenarnya secara klinis betul apakah nanti ini nggak benar, nanti ada efeknya nanti ke depannya tuh? Itu yang kayak seperti itu ngarah ke yang diet ketogenik ya biasanya yang memang karbohidratnya minimalis sekali. Tapi kalau yang ketogenik yang betul sebetulnya itu termasuk buah-buahan dan sayur-sayuran itu juga minimalis sekali biasanya. Karena kan di dalam buah dan sayur itu juga sebetulnya ada karbohidratnya. Nah, tapi diet yang macam-macam entah itu ketogenik atau mau yang lain-lainnya, misalkan yang high protein yang seperti tadi disebutkan, itu memang hubungannya sama seringkali kita dengar untuk penurunan berat badan kan. Nah,
Tapi secara genetik nih, jadi di dalam badannya kita itu ternyata memang tiap-tiap orang punya kecenderungan sendiri-sendiri. Jadi turunannya, ada orang yang memang cocok dengan tinggi protein. Ada orang yang cocok dengan tipe diet yang mana. Misalkan dia lemaknya boleh agak tinggi, tapi dia lemaknya dipilihkan yang mana nih. Ada yang karbohidratnya, karbohidratnya karena dia resikonya memang sudah secara genetik, dia punya kecenderungan untuk diabetes, ya otomatis karbohidratnya nggak boleh terlalu banyak. Jadi tiap-tiap orang itu dietnya nggak bisa sama. Disamakan nggak bisa berarti dok. Jadi kan sekarang ada yang tren beberapa waktu yang lalu tuh diet artis tuh. Diet artis gitu. Jadi karena sudah trending, dia berat badannya turun terus drastis, orang-orang kan banyak yang ikut. Badannya si artis beda dengan badannya si orang lain nih. Jangan sampai nanti dia dengan diabetes atau apa, dia ngikutin pola makannya si artis terus nanti jadi komplikasi macam-macam. Itu yang harus diingat. Jadi sebaiknya diperiksakan dulu, baru kita nanti tentukan mana sih yang terbaik. Sekarang kan sudah maju nih perkembangannya. Sudah ada itu tes genetik untuk pemeriksaan yang seperti itu. Jadi sudah mulai memang istilahnya kalau diet pun sekarang istilahnya diagnosa awalnya ini perlu ya dok, atau kondisi awalnya ini bagaimana perlu. Nah tes genetik itu gimana sih dok? Maksudnya terutama ini kan juga membahas diet, terus kan hampir juga mungkin juga ada mempengaruhi juga mungkin puasa ada ini tes ini ya, apakah memang ada mempengaruhi gitu? Jadi dia ada yang namanya tes nutrigenomik. Kalau untuk di bidangnya gizi, dia itu akan menentukan sebetulnya kita punya genetik apa sih di dalam badan. Misalkan contoh nih, misalkan kita kalau dengan makan lemak tipe tertentu ternyata bisa membantu untuk HDL kita, kolesterol yang baik di dalam tubuh supaya dia naik. Ada juga yang dia menentukan kalau ternyata untuk yang orang kegemukan itu apakah dia punya gen gemuk atau enggak. Jadinya kalau memang sudah secara genetik dia punya gen gemuk, otomatis kalau untuk menurunkan berat badan, kita tahu biasanya prinsipnya kan reduksi kalori. Jadi pengurangan kalori yang diasup dengan yang digunakan. Nah, otomatis kalau sudah punya gen gemuk dia over lebih turun lagi jadinya. Itu salah satu contohnya sih. Ada beberapa macam, jadi kayak ada zat-zat tertentu kayak vitamin A, D, kemudian E, kemudian C, itu macam-macam sih sebetulnya. Jadi kita bisa tahu apakah yang baik untuk orang itu, dia perlu nggak sih konsumsi suplemen terus-menerus atau enggak, itu harus kita perhatikan. Baik. Jadi sudah ada sarananya dok ya. Ini bisa dok kalau saya misalnya mau tahu deh. Di National Hospital bisa? Ada. Jadi kalau memang buat yang diet dan juga mau puasa, sebelum puasa mungkin mau tahu secara genetik ini apakah jangan-jangan nanti sudah kadung bersemangat puasa, sudah benar puasanya tapi ternyata nggak ada perubahan berat badan dok. Ternyata memang ada faktor-faktor secara genetik. Nah, dan di National Hospital ada, nanti bisa juga dengan dokter Christina Rusli atau dari spesialis gizi klinis kita. Tapi nanti kalau masalah jadwal nanti di akhir nanti akan ada, nanti kita akan bahas. Nah, sebelum itu untuk pertanyaan terakhir dok, jika ada penyakit diabetes, itu tadi sudah dibahas juga, apa yang perlu diperhatikan saat puasa? Pasti adalah kondisi badannya dulu. Nah, jadi kondisi badan itu sangat perlu diperhatikan, kondisi tubuh, kesehatannya juga. Konsultasi juga dengan dokter sangat penting. Bahwa bisa nggak menjalani puasa, karena juga sekali lagi orang-orang diabetes atau dengan penyakit penyerta ini punya berbagai hal yang perlu diperhatikan ya dok ketika puasa. Nah, ini sudah terakhir. Nah, kalau mau ketemu nih dok, mau ngobrol-ngobrol, mau konsultasi. Dokter ini praktek di National Hospital, jadwalnya bagaimana dok? Hari Rabu sampai Jumat. Jam 9 sampai jam 3 sore. Nah, dicatat, mungkin yang mau konsultasi dengan dokter Christina bisa langsung appointment, ketemu dengan dokternya. Juga nanti kalau nutrigenomik ini juga dengan dokter langsung atau bagaimana? Ya, tapi itu gabungan juga ya, karena di tes itu juga dia bahas kayak seperti olahraga apa sih yang sesuai untuk orang itu. Jadi dia bisa lebih spesifik. Karena ada orang yang dia lebih excel, misalkan kayak yang latihan beban. Ada orang yang lebih excel lagi dia di yang tipe kardionya jadinya. Jadi itu menyesuaikan dengan kondisinya, saling menunjang nantinya supaya
badannya otomatis lebih sehat. Oke, jadi ini nutrigenomics ini sudah sangat mendetail untuk melihat, istilahnya membaca diagnosa tubuh kita ini bagaimana sih komposisinya secara genetik. Nah, dan ada di National Hospital, kita juga di National Hospital ini bisa melayani untuk layanan nutrigenomics ini, nanti akan dibantu juga salah satunya oleh Dr. Christina selaku spesialis gizi klinis kita. Nah, ini bincang-bincangnya sudah cukup panjang, Dok, mengenai puasa. Tadi juga membahas juga tentang diet, kan juga banyak persepsi yang perlu diluruskan istilahnya. Nah, kita sudahi dulu, Dok, untuk saat ini ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah dengerin dan nonton podcast kita. Nanti podcast kita ini bakal diupload di YouTube, Anchor, dan juga Spotify. Jangan lupa juga untuk episode sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai kejang pada anak dengan Dr. Benny dan Dr. Heri. Tidak lupa karena nanti ini akan uploadnya ketika bulan puasa, kita mengucapkan juga selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan teman-teman kita yang beragama Islam di luar sana. Ya, jadi untuk hari ini sesi kali ini sekian sesi episode edisi ngopi sore bareng dokter yang nggak ada kopinya untuk hari ini. Terima kasih dan dadah. Dadah.